Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya Mas Kumambang di channel Mas Kumambang. Di video kali ini saya akan berbagi cerita lagi tentang, biasalah, masih tentang ilmu-ilmu kedikjayaan orang Jawa. Dan ini bukan berarti orang Jawa pamer, itu tidak cuman cerita dari dulu-dulunya. Kalau sekarang masih nggak ada, sudah tidak ada yang dipamerkan lagi. Jadi ya mungkin setiap daerah, setiap pulau ya pasti ada tradisi, ada ilmu tersendiri yang saya juga tidak tahu. Cuman saya ini ingin menceritakan lah, biasanya kebudayaan Jawa atau budaya lokal itu ya sekedar saya menceritakan saja. Dan kalau sekarang itu ya mungkin sudah tidak ada, jadi bukan berarti pamer ya. Oke, sebelum saya melanjutkan video saya, yang baru saja menemukan channel saya ini ya silakan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Mungkin di sini Anda menemukan pengalaman atau cerita-cerita yang mungkin menarik atau menambah wawasan buat Anda semuanya ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya ingin mendoakan buat para subscriber saya, semoga sehat selalu, yang sakit segera disembuhkan, yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan, yang nyari pekerjaan semoga cepat mendapatkan pekerjaan, yang belum punya putra putri ya mudah-mudahan istrinya semoga diberi keturunan atau ya istilahnya diberi momongan lah, intinya begitu. Dan bagi yang baru nonton video saya ya tetap saya doakan semoga Anda subscribe di channel saya karena channel saya gratis, tidak subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Ya sekedar untuk mengembangkan channel saya ya, semoga bermanfaat buat semuanya, juga buat hidup saya tentunya. Saya tidak bisa meninggalkan apa-apa, cuman hanya meninggalkan video ini. Ya mungkin ya namanya orang kan, kita tidak saling mengenal ya, kita tidak saling mengenal, tidak saling sapa, kita dari mana, Anda dari mana juga kita nggak tahu, kita kenal ya dari YouTube ini. Ya mudah-mudahan apa yang saya tinggalkan istilahnya kan, yang tidak mengenal saya akan mendapatkan tinggalan video video hiburan, nantinya kan begitu ya, karena manusia kan tidak hidup terus ya, ada kalanya kan pasti nantinya akan meninggalkan dunia ini. Oke, saya lanjutkan video saya. Saya hari ini akan membahas tentang ilmu kedikjayaan peninggalan orang Jawa yang sekarang juga sudah punah juga. Di era bapak saya itu masih ada yang punya, dan sekarang pun masih ada yang punya ya. Kalau yang ilmu satu ini, apa itu? Yaitu ilmu gelap sayuto. Ini yang pertama, gelap sayuto ini untuk biasanya itu untuk kewibawaan, supaya orang menaruh takut kepada kita. Kalau kita berbicara itu orang jadi merinding, takut, apalagi membentak ya. Ini yang paling ditakuti ini adalah jika membentak. Gelap sayuto ini kalau untuk membentak orang, ini biasanya orangnya langsung sakit dan lama sembuhnya. Biasanya begitu. Dan ini biasanya dimiliki oleh seorang bangsawan, atau biasanya seorang yang punya kekuasaan atau penguasa ya, bisa disebut bupati, camat atau lurah. Biasanya lurah nih biasanya yang masih punya pegangan ini, lurah, RW, biasanya lurah nih biasanya masih punya, yang biasanya yang punya aji gelap sayuto ini.
Dan Aji Gelap Sayuto ini yaitu verifikasinya apa namanya, penjabarannya ya untuk kewibawaan, untuk jika orang mendengarkan kita bicara ini bergetar, gemetar, takut dan melaksanakan apa yang mereka katakan dan mereka perintahkan, biasanya begitu. Apalagi membentak ini akan sangat mengagetkan sekali karena bentakannya ini mengandung kekuatan magis. Kalau ini masalah di ilmu Gelap Sayuto ini saya nggak tahu mantranya. Jadi orang-orang yang orang dahulu saja ini. Ya, Gelap Sayuto ini orang-orang lama, orang kuno lah, begitu. Kalau sekarang masih sudah tidak ada. Ya masih ada mungkin jarang lah, jarang orang yang memiliki ini. Karena ini juga ilmu Gelap Sayuto ini juga perlu dipertimbangkan karena efeknya juga nggak baik juga. Konon katanya yang punya pegangan Aji Gelap Sayuto ini apabila ada hujan gemuruh atau ada petir ini dia ini langsung lari, langsung sembunyi, intinya langsung. Kalau biasanya di hujan-hujan yang lagi hujan-hujanan di sawah atau di mana di ladang itu langsung pulang gitu, karena katanya itu akan didatangi petir gitu sih. Jadi ada ketakutan pada petir, ada gemuruh itu udah langsung pergi pulang. Kalau tadinya di sawah itu langsung pulang, katanya begitu. Jadi ada pengapesannya, ada hal yang ditakuti. Ya semua ilmu ya pasti ada lah. Nah, intinya yang kelemahannya lah. Setiap ilmu ada kelemahannya. Jadi kalau ada hujan, nah ini juga kalau meninggal juga susah juga ini. Orang yang punya Aji Gelap Sayuto ini. Ini cerita entah ilmu ini atau pegangan yang lain, saya juga nggak tahu. Yang saya tahu ada tetangga saya dan sekarang sudah meninggal, itu punya pegangan Aji Gelap Sayuto. Pada satu saat dia masih jauh, itu masih lama, masih bertahun-tahun dari dia cerita sampai dia meninggal itu. Dia menceritakan pengapesannya atau nanti kalau misalnya saya meninggal nanti carikan daun ini gitu, untuk supaya saya bisa cepat meninggal gitu. Ternyata lupa dia. Ada seseorang yang ada tamu lah intinya begitu, jadi tidak jadi menceritakan. Jadi ini yang diceritakan ini istrinya yang diceritain ini. Jadi istrinya ini diceritain, tapi begitu dia mau cerita ada tamu ceritanya gitu. Ya mungkin sudah jadi jalannya ya. Ada tamu, akhirnya tidak jadi diteruskan lagi ceritanya sampai dia lupa, sampai dia sakit bertahun-tahun tidak bisa, meninggalnya susah gitu. Itu ya mungkin dari ilmu itu atau ilmu yang lain saya juga nggak tahu, tapi yang saya tahu beliau ini mempunyai Aji Gelap Sayuto. Saya masih ingat, saya masih bocah ya, remaja lah ini, jadi meninggalnya susah. Dalam 1 tahun baru meninggal, ya ini masih untung cuma setahun, tapi dalam 1 tahun ini juga sudah lumayan menyiksa. Saya menyaksikan sendiri, makanya saya juga nggak mau lah kalau mau belajar ilmu ini kayaknya nggak bagus. Itu jadi satu yang pertama Aji Gelap Sayuto ya, intinya gunanya saya sudah ceritakan dan pengapesannya atau efek sampingnya saya sudah katakan. Kemudian yang kedua adalah ilmu gelap ngampar. Ini sama ya, gelap ngampar ini sama dengan gelap sayuto, sama intinya untuk membentak seseorang. Kalau gelap ngampar itu membentak, tapi kalau gelap sayuto itu untuk kewibawaan, ya intinya sama saja, untuk membentak juga. Gelap ngampar juga sama, cuman saya nggak tahu
efek sampingnya apa saya nggak tahu karena belum ada ininya, belum pernah ada ceritanya. Karena yang saya dengar itu, yang saya lihat, saya saksikan itu adalah Haji Gelap Sayuto. Ini saya pernah mengalami, menyaksikan lah orang yang punya ilmu itu. Jadi ini perlu ilmu juga harus dihindari. Buat apa sekarang? Ya itu kan intinya kan orang yang punya ilmu itu biasanya untuk memaksakan kehendak, biasanya kan gitu, supaya kata-katanya ini tidak dibantah oleh orang lain, supaya orang yang dihadapi ini takut. Ya kalau memang dia itu orang nggak baik, ya ngapain gitu punya ilmu ini, ya kan? Ya orang kalau sudah merasa baik, nggak punya musuh sama orang, ya nggak perlu lah ilmu-ilmu begini, nggak perlu. Yang penting kita ini baik sama seseorang, jadi nggak jahat sama orang, ya terus kita meninggalkan jejak yang baik, membuat orang senang kepada kita dengan secara alami, yaitu insya Allah nanti kita kalau ngomong ya dipercaya sama orang, tidak perlu kita membentak-bentak, tidak perlu menggunakan ilmu Gelap Sayuto maupun gelap ngampar, ini nggak perlu, nggak dibutuhkan lagi. Kalau dulu memang lurah-lurah, kepala desa ini kebanyakan punya ilmu ini, bupati ini punya ilmu ini, ya ini untuk membentak. Kalau zaman dulu kan masih umum, memaksakan kehendak, ya ditakuti sama orang, ya kan begitu. Kalau sekarang mah udah nggak ada yang ditakuti, ya kalau salah apa yang ditakuti, gitu ya. Makanya kita harus harus belajar baik, harus belajar isinya, jangan sampai kita itu memaksakan kehendak. Ya intinya setiap orang memaksakan kehendak itu intinya akan berbalik kepada diri kita sendiri gitu. Jadi nggak perlu kita itu memaksakan kehendak kita yang seharusnya itu tidak penting dan tidak perlu. Itu tidak perlu kita untuk memaksakan kehendak gitu. Terus kita membuat orang lain takut, membuat orang lain intinya tidak percaya diri kepada kita. Itu juga nggak ada gunanya. Yang penting kan sekarang itu orang itu yang penting baik sama seseorang. Orang kita saja berbuat baik pada seseorang saja kadang kita dianggapnya tidak baik, masih kita mendapatkan balasan yang tidak baik, intinya begitu. Ya padha karo nandur pari tukule suket teki, lah ini kan begitu. Jadi setiap orang menanam padi yang kita tanam itu belum tentu tumbuh padi semuanya. Pasti di sekitar situ pasti ada rumput, ada gulma-gulma yang mengganggu, itu pasti ada. Dan kita juga sudah menyadari itu, bahwa setiap apa yang kita tanam, walaupun tanaman itu baik, bagus, belum tentu tanaman yang kita tanam ini tumbuhnya akan baik-baik saja. Jadi tetap kita harus menintrospeksi, harus meneliti. Jadi jangan sampai hal yang buruk menimpa kita ini gitu. Oke, mungkin begitu saja cerita saya kali ini tentang ilmu Haji Gelap Sayuto dan gelap ngampar. Semoga cerita video saya kali ini bermanfaat dan menghibur buat Anda semuanya. Ya mungkin Anda yang punya cerita Haji ilmu Gelap Sayuto atau gelap ngampar, ya silakan diceritakan di video Anda atau mungkin di komen di bawah ini, ya silakan. Mungkin itu saja. Nantikan video saya yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.